Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amrina selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global, serta rekan-rekan kelas 2H yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menyaksikan presentasi di YouTube kali ini dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada siang hari ini saya Karina Cahaya Utami dengan NPM 2113053217 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu diskusi kali ini. Topik yang akan kita bahas yaitu masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Sebelum diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Ika Rahmadewi dengan NPM 2113053240. Dan yang kedua yaitu ada Vera Triastuti dengan NPM 2113053205. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pertama pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita mulai sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan kepada Vera Triastuti untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Karina yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu tentang disparitas perkembangan sosial ekonomi antar negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya. Perbedaan kategori negara terbelakang dan negara berkembang serta negara maju terletak dari lebih mengutamakannya kualitas sumber daya manusianya, dari kualitas sumber daya manusia hingga kemampuan menguasai dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tercermin dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kemampuan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan. Jika kita lihat di banyak negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara menjadi negara terbelakang, negara berkembang, dan maju. Variabilitas tekanan berada pada tingkat kemampuannya untuk mengontrol dan menggunakan iptek dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan penduduknya. Negara yang dikategorikan sebagai negara terbelakang adalah negara yang masih memiliki kapasitas sumber daya manusia yang sangat rendah untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan untuk pembangunannya. Jadi, terlalu rendah tingkat ekonomi mereka, begitu pula tingkat pendidikannya. Warga negaranya sangat rendah, sehingga kemampuannya untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi juga rendah. Kemudian negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, kemungkinan ipteknya sudah lebih maju dari kelompok negara terbelakang. Kelompok negara ini sudah bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, meskipun masih berbau tradisional. Tingkat pendidikan juga lebih baik dibandingkan dengan negara-negara terbelakang. Lalu selanjutnya yaitu ada negara maju. Negara yang dikategorikan sebagai negara maju adalah negara yang memiliki atau menguasai dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dalam kehidupan mereka. Sosial, pendidikan, ekonomi, dan pendapatan masyarakatnya rata-rata sudah tinggi. Bagi negara, bangsa, masyarakat berkembang, bahkan yang terbelakang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan oleh orang lain dari negara maju. Sedangkan orang-orang yang menjadi pemilik hanya menjadi pekerja atau karyawan. Selanjutnya, selanjutnya yakni berkaitan dengan konflik dan perdamaian dunia. Konflik yang berasal dari kata Latin, yaitu configere, memiliki makna dua orang atau kelompok bisa lebih saling serang, saling menyakiti, bahkan bisa saling menghabisi pihak lawannya. Kemiskinan yang dialami oleh umat manusia adalah problem dunia. Dalam dinamika kolaborasi dan saling ketergantungan, kemandirian memperkuat kedudukan kita pada tengah-tengah
negara bangsa yang lain. Kemandirian ialah kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktian permainan pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan berasal dari kelemahan kita. Permasalahan merupakan perkara dunia yang sulit dihilangkan dari percaturan kehidupan ekonomi serta politik global ini. Perdamaian ialah sesuatu yang seperti telur di ujung tanduk. Jika diamati, faktor kecil saja dapat memicu permasalahan yang mengarah di perang panas. Di masa masih bertahannya negara adik kuasa Uni Soviet dan Amerika Serikat, suasana konflik dalam bentuk perang dingin terus berlanjut. Suasana prasangka dari kelompok negara yang berkuasa terhadap negara yang lemah yang dikuasainya, serta di antara negara-negara yang sama kuat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kemiskinan yang dialami oleh umat manusia adalah salah satu problem utama dunia ini. Kontak antar manusia, baik secara langsung maupun pribadi, melalui banyak sekali media informasi, juga menaikkan aspirasi penduduk terhadap kebutuhan hayati non-ekonomi yang diantaranya mencakup pendidikan, kesehatan, kesenian, rekreasi, dan sebagainya. Maka dari itu, salah satu nilai yang harus menempel pada diri setiap warga negara yaitu adalah kemandirian dalam dinamika kolaborasi dan saling ketergantungan. Kemandirian ini bisa memperkuat kedudukan kita pada tengah-tengah negara bangsa yang lain. Kemandirian ialah kekuatan internal yang menjaga diri dari pendiktian permainan pihak lain yang bermaksud mencari keuntungan dari kelemahan kita. Manusia selaku individu, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara pada dasarnya selalu mempunyai keterbatasan meskipun termasuk ke dalam kelompok serba ada atau kaya. Karena sejatinya semua itu sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Veratri Astuti karena telah menyampaikan materi, dan selanjutnya saya persilakan kepada Ika Rahmadewi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika antar bangsa. Indonesia terdapat beberapa perubahan dan tantangan dalam perumusan politik luar negeri, antara lain yang pertama, terbukanya kesempatan partisipasi publik yang besar dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan bobot aktor domestik dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir, ada kebutuhan akan stabilitas politik dan ekonomi mempengaruhi pilihan dan prioritas implementasi kebijakan. Slide. Selanjutnya ada tantangan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, ada Indonesia dan Piagam ASEAN. Terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia yang meratifikasi Piagam ASEAN, seperti terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah negara anggota ASEAN untuk kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia, serta berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintas negara, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional, melalui kerjasama yang lebih intensif antar negara-negara ASEAN. Lalu yang selanjutnya ada pemberdayaan daerah dalam membangun kerjasama luar negeri. Proses globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan negara. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah yang menjalin kerjasama antar negara lain. Upaya sungguh-sungguh membangun kerjasama luar negeri dalam rangka pemberdayaan potensi daerah mewujudkan kehidupan sosial dan budaya di setiap daerah yang berkepribadian dinamis, kreatif, berdaya saing, dan bertahan dari pengaruh global. Setiap daerah mempunyai potensi, peluang, dan tantangan yang besar menjadi pusat perdagangan jasa, industri agraris terkemuka di Indonesia. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Ika Ramadewi yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh saya sendiri mengenai perubahan pandangan terhadap nilai, norma, gagasan baru, dan hak asasi manusia ditinjau dari pertumbuhan serta perkembangan penduduk. Peninjauan pengembangan serta perubahan peraturan, hukum, dan perundang-undangan ialah upaya yang masuk akal dalam mengakomodasikan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Dalam fenomena hayati, terutama yang dialami oleh anggota warga lapisan bawah yang lemah, sangat sukar buat menerima perlakuan serta pelayanan HAM-nya yang secara lumrah. Pihak yang kuat dan berkuasa tidak jarang melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka yang lemah, baik di tingkat per orang, tingkat kelompok, bangsa, maupun negara. Untuk mengatasi pelanggaran atas HAM tersebut wajib dimulai berasal tiap individu masing-masing yang saling menghayati hak serta kewajiban diri sendiri dan hak serta kewajiban orang lain. Kebutuhan serta aspirasi penduduk cenderung hampir tak ada batasnya, sedangkan lingkungan serta sumber daya mempunyai daya dukung yang terbatas. Oleh sebab itu, pertemuan di antara kedua sisi tidak diperhitungkan, direncanakan, serta dikelola dengan baik, dapat menyebabkan banyak sekali kesenjangan pada hubungannya dengan pertumbuhan penduduk menggunakan segala kebutuhan aspirasi termasuk interaksi sosial serta pemanfaatan sumber daya lingkungannya, baik melalui alam pikiran warga juga melalui perundang-undangan. Ada nilai adat, peraturan, dan aturan yang menjaga keserasian keseimbangan. Namun demikian, karena tuntutan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang, demikian cepatnya nilai istiadat peraturan bahkan hukum-hukum tersebut tak mampu mengakomodasi tuntutan-tuntutan tersebut. Fenomena pergeseran, khususnya pergeseran nilai serta adat, tidak dapat dihindarkan. Hubungan antar manusia yang makin intensif, arus berita yang makin cepat dan mengglobal, menjadi faktor-faktor pendorong pergeseran nilai dan istiadat itu pada suasana yang demikian. Dituntut pemikiran-pemikiran dan gagasan baru untuk mengantisipasi dan mengakomodasikannya. Oleh sebab itu, peninjauan perkembangan serta perubahan peraturan hukum dan perundang-undangan ialah upaya yang masuk akal dalam mengakomodasikan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.